Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uli Rifki di channel Uli Rifki ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan 4 kemarin yang membahas tentang WordPress basic ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang penjelasan fungsi tiap menu pada halaman backend dan penjelasan perbedaan antara bagian halaman frontend dan backend WordPress. Kali ini kita akan beranjak pada pertemuan kelima, yaitu administrator WordPress part 1. Harapannya setelah kalian nonton video kali ini, kalian dapat mengisi dan mengubah konten website yang terbuat dari WordPress. Sub pokok bahasanya yaitu pertama, kalian bisa menulis, mengubah, dan menyadur artikel dalam website. Dan yang kedua, membuat dan menata letak menu WordPress. Yang ketiga, membuat dan mengubah kategori dari WordPress. Dan yang keempat, mengubah jenis permalink URL dari WordPress. Durasinya sebenarnya 4 SKS. Setiap SKS-nya 50 menit. Kalau itu tatap muka, akan saya persingkat dalam video kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam halaman administratornya WordPress. Oke, ini halaman front end kemarin ya. Masih ingat kan apa halaman front end? Halaman front end yaitu halaman yang dapat dilihat oleh customer atau pengunjung website. Sedangkan halaman administrator, halaman yang tidak dapat dilihat oleh pengunjung WordPress. Masih ada yang ingat bagaimana cara masuknya ke halaman administrator WordPress? Kalau yang ingat silahkan komen di bawah ya. Kalau yang nggak ingat saya langsung kasih contoh aja. Kemarin kita udah buat localhost /tutorial wp/wp main admin. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman dashboardnya WordPress, halaman administratornya WordPress. Oke, setelah pada video sebelumnya saya telah membahas tentang apa saja fungsi yang ada di menu sebelah kiri dan apa bedanya halaman ini dengan halaman yang di front end tadi. Sekarang kita akan beranjak bagaimana sih caranya bikin artikel di WordPress. Oke. Pertama, kita masuk ke menu post. Yap, kalau kalian pakai bahasa Indonesia, mungkin ini bahasanya jadi artikel. Kalau saya websitenya ini pakai bahasa Inggris, maka namanya jadi post. Pada tabel ini akan menampung semua artikel kalian yang telah kalian buat, yang sifatnya dipublish maupun di private atau masih sekedar jadi draft. Bahkan yang sudah dihapus oleh kalian pun bisa kita lihat di sini nantinya. Hello World ini misalkan saya hapus ya. Hello World ini sudah nggak kepake, maka akan ada kategori baru yang di sini muncul, yaitu namanya trash, yaitu artikel yang sudah kalian hapus di sini. Dia nggak akan langsung terhapus secara permanen kecuali kalau kalian pencet tombol delete permanently. Oke, ini contoh artikel yang kemarin kita buat, sederhana sekali. Sekarang kita akan mencoba lebih dalam untuk membuat artikel yang sebenarnya. Oke, check it out. Kita klik tombol add new. Seperti biasa, kalian akan dihadapkan dengan halaman input artikel seperti ini. Oke, jangan lupa buatlah title yang menarik. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, tapi yang menarik, yang dapat memicu pengunjung website untuk dapat mengeklik artikel kalian. Oh ya, nantinya kalau misalkan kalian sudah punya website sendiri yang sudah ditaruh di domain sendiri, judul atau title sebuah artikel itu sangat berpengaruh di Google.
semakin menarik judul kalian, semakin relevan judul kalian, maka potensi untuk mendapatkan pengunjung yang lebih banyak itu semakin tinggi. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk menulis judul yang sangat-sangat baik dan relevan. Contoh, kalian mau buat apa? Saya sih di sini contohkan membuat tutorial membuat ketupat. Nah, ini tutorial membuat ketupat. Kalau kalian perhatikan di sini, dia menulis titlenya cara membuat anyaman ketupat untuk makanan lebaran. Gimana? Menarik bukan? Cara membuat ketupat anti mainstream, sudah tahu belum? Cara membuat bungkus ketupat untuk lebaran, selerasa.com. Cara menganyam ketupat untuk pemula. Cara bikin ketupat dari janur kelapa, panduan mudah. 13 cara membuat ketupat cantik untuk hari raya Idul Fitri. Kalian lihat dari sini, kalian bisa menganalisa bahwa title itu sangat berpengaruh pada relevansi keyword yang kita masukkan di sini, ya kan? Kita kasih judul yang agak menarik. Begini cara gampang membuat ketupat untuk pemula. Gimana? Kalau menurut kalian title kayak gini tertarik nggak untuk ngeklik? Kalau dibandingkan dengan title atau judul-judul yang ada di sini tadi. Jadi tekniknya, kalau kalian ingin mencari sebuah judul, pastikan kalian mencari referensi dulu di Google. Apa sih keyword-keyword yang ada di Google? Kayak gimana sih contoh mereka membuat title? Tirulah mereka yang sudah ada di halaman 1 Google itu. Ini adalah tutorial menyadur sebuah artikel dari website lain ya. Cara membuat bungkus ketupat untuk lebaran. Kalau kalian perhatikan di sini, cara membuat bungkus ketupat identik dengan hari raya Idul Fitri. Mereka membuat sebuah preambul atau kalimat basa-basi, tidak langsung masuk ke intinya. Jadi kita harus bikin kalimat basa-basi dulu. Nah, misalkan ini ya, ini adalah kalimat basa-basinya. Saya copy, saya paste. Ini sumbernya dihapus saja boleh. Nah, kalian kan ini kan masih belum rapi ya, tinggal kalian rapikan. Dari mana ya? Ini ya, di sini. Kalian pengen tampilannya ini ada di rata kanan kiri, bisa taruh sini. Align center, align right, align left, bisa. Nah, gini ada 3 paragraf ya. Kalau sudah kalian copy dari satu website, jangan copy lagi dari website lain. Jangan copy lagi dari website itu lagi ya. Kalian harus copy dari website lainnya supaya nggak kedeteksi oleh Google bahwasanya kalian kopas 100%. Itu salah satu teknik menyadur sebuah konten dari website lain. Ini bukan. Nah, ini cara menganyam.
Mana ya yang bagus ya? Kok nggak ada? Nah, mungkin ini. Oh ya, ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang memang bisa untuk membuat selongsongnya ketupat ini? Kalau saya sih masih noob ya, nggak bisa emang. Nah, berikut cara membuat ketupat janur. Siapkan daun kelapa, tinggal kalian kopas saja. Nah, oke. Kan ini ada ininya, tinggal dihapus saja bos. Ini dihapus saja bos. Nah, kan ini ada gambarnya nih. Tekniknya kalau yang lebih profesional itu kalian harus buat sendiri gambarnya, tapi untuk contoh, sekedar contoh ya, saya hanya akan membuat langsung aja kita copy, kita simpen. Ketupat janur. Oke. Sekarang kita kasih gambar di sini. Image. Nah, image tadi taruh di picture ketupat janur. Nah, sekarang kan udah ada ya. Gimana? Kita lihat dulu ya hasilnya kayak gimana. Oh, tampilannya seperti ini. Udah lumayan. Mungkin kita bisa tambahkan feature image. Kita bisa nyari dulu. Kita bisa nyari gambar ketupat. Image. Kita bisa cari gambar-gambar yang menurut kalian bagus untuk jadi thumbnail ya. Saya suka yang ini, mungkin bagus. Kalian save lagi, ketupat thumbnail. Kita tinggal masukkan di feature image, maka terus kita cari di mana tadi tempatnya yang sudah kita download ini ya. Oke, muncul. Kita isikan alt teksnya. Kenapa Pak kok harus diisi alt teksnya? Ini sebenarnya pengaruhnya pada Google aja sih. Kalau nggak diisi nggak apa-apa, tapi kalau diisi lebih baik. Soalnya Google akan dapat mengenali website kalian dari pencarian gambar seperti ini. Gitu. Terus yang ini nggak terlalu penting ya. Set feature image. Nah, udah ya. Kalau kita preview, seperti ini tampilannya. Wes, lumayan ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan kategorinya. Bisa masuk ke kategori makanan, uncategorized-nya kalian uncentang, atau kalian bisa membuat sebuah kategori baru. Caranya tinggal klik add new kategori, misalkan tutorial gitu ya. Parent kategori ini apakah
tutorial ini merupakan anak dari sebuah kategori lain, jadi ada induknya ya. Kalau nggak perlu induk ya tinggal parent kategori ini aja, langsung klik. Oke, kita klik add new kategori, dia langsung muncul, langsung kesimpan. Makanannya perlu dicentang apa enggak terserah kalian. Jadi artikel ini masuk kategori artikel mana? Tutorial kah, makanan kah, atau yang lain, sesuai kategori yang kalian inginkan. Itu ya. Tagnya bisa terserah kalian ya, nulisnya apa aja. Pisahkan dengan koma, misalkan ketupat lebaran, koma, ketupat hari raya, cara membuat ketupat mudah, itu. Selanjutnya kalau udah kayak gini, accept-nya nggak perlu. Kalian bisa pilih apakah artikel ini boleh dikomentari apa enggak, apakah artikel ini boleh di track oleh Google, maksudnya boleh diketahui sama Google apa enggak, supaya website kalian, artikel kalian bisa masuk di halaman pencarian Google kayak gini. Nah, website kalian bisa masuk ke sini enggak gitu. Kalau iya kalian pengen, silahkan centang allow ping back and track back. Kalau sudah, tinggal kalian publish. Are you ready to publish? Publish. Yes, sekarang kita sudah punya artikel baru. Kita lihat ya. Nah, ini artikel kita. Wah Pak, kok langsung kelihatan semua kontennya. Saya pengennya tampilnya cuman di sini satu paragraf gitu aja. Bisa. Kalian tinggal pilih di sini, enter, tambahin page break. Nah, gini ya. Kalau udah kalian kasih page break ini, kita update. Nah, ya. Jadi kalian langsung ke potong ya isi artikelnya. Kalian harus ngeklik apa? Nih. Ini teks yang kalian sudah buat tadi. Gimana untuk penjelasannya? Sudah lumayan paham ya? Untuk pembuatan artikelnya dan teknik-teknik menyadur artikel dari website lain. Yang ini kita close dulu. Oke, selanjutnya ini sudah yang membuat menata letak menu WordPress, membuat dan mengubah kategori dari WordPress. Oke, kalau gitu saya ingin lanjut ke nomor 2, membuat dan menata letak menu WordPress. Oke, kita kembali ke halaman administrator lagi. Membuat dan menata letak menu WordPress. Ayo, dari kalian ada yang masih ingat gimana kemarin caranya masuk ke halaman menu? Masih ingat? Ya betul, ada di menu Appearance. Kita masuk ke sub menu yang bagian menus. Nah, di dalam menu ini kalian bisa menampilkan apapun yang kalian inginkan. Bisa jenisnya itu page atau halaman, bisa kalian langsung tampilkan artikel, bisa kalian tampilkan custom link, misalkan alamat Facebook kalian, contoh Facebook ya.
saya mau masuk ke halaman profil saya. Nah ini kan, saya tinggal kopas, tinggal copy, saya taruh di sini, saya paste. Ya udah, link teksnya apa? My Facebook, add to menu. Nah ini muncul custom linknya. Kalian juga bisa nambahkan kategori dari setiap artikel. Misalkan ini saya hapus dulu ya, Google ini saya hapus, kategori ini saya hapus dulu, sample page tentang saya my Facebook, sample page saya hapus, nggak enak lihatnya tentang saya. Kalau kategori kalian bisa milih yang sesuai dengan trending pada website kalian. Misalkan kalau yang banyak lihat artikelnya itu tentang makanan, ya kalian post dong menunya tentang makanan supaya lebih mudah dijangkau oleh pengunjung website kalian gitu. Terus ini ada pilihan auto add page. Ketika kalian artinya ini adalah ketika kalian membuat halaman baru, maka akan langsung otomatis masuk ke dalam menu ini. Tapi kalau nggak dicentang, ketika kalian buat halaman baru, dia nggak akan masuk ke menu ini. Terus display location-nya ini apa Pak? Display location ini adalah tempat di mana menu ini akan tampil. Apakah pada desktop, horizontal menu, desktop expanded menu, mobile menu, footer menu, sosial menu. Untuk dapat membuat ini nanti akan diajarkan pada video-video selanjutnya, oke? Untuk tahap awal kalian hanya perlu mengetahui di mana lokasinya. Ini expanded ini nggak perlu ya. Terus oh ya, satu lagi, ini ada screen option di atas ini. Kalian bisa pilih beberapa opsi lagi ya. Misalkan link target, title attribute, CSS class, description dan sebagainya. Kalau saya buka lagi ini my Facebook, nah sekarang udah ada title atributnya. Kalau tadi kan nggak ada. Open link in new tab. Apakah ketika klik my Facebook ini akan masuk ke new tab, ke tab baru? Terus kalian bisa juga nambahin kelas, bisa nambahin deskripsi, terserah kalian sesuai keinginan hati kalian. Misalkan menu yang sebelah sini, sample page ini, bentar, saya Facebook ini saya kasih kelas sendiri ya, menu Facebook. Oke, kalau sudah kita save. Oh ya, ada lagi satu lagi, kalau misalkan ada sub menu tentang saya, di dalamnya nanti ada makanan kayak yang gini nih. Nah kayak gini, ini kan namanya sub menu. Kalau kalian geser, klik kiri tahan geser, nah kayak gini nih, jadi dia akan menjadi sub menu. Tapi kalau kalian sejajarkan seperti ini, dia akan menjadi parent menu. Oke, jelas. Kita save, terus kita refresh halamannya, kita lihat apakah ada perubahan. Nah ini sekarang menunya sudah jadi 3 ya, sesuai dengan pilihan kita ya. Terus kelas tadi, kalau kalian perhatikan, saya buka satu-satu ini. Yang sini CSS class CSS kelasnya kosong tentang saya. Makanan CSS kelasnya juga kosong. My Facebook CSS kelasnya ada, menu Facebook. Saya akan mencoba untuk menambahkan warna pada menu Facebook ini. Ada di mana ya? Di customize mungkin. Oh ya, ini ada additional CSS. Kita cek apakah berubah.
Masih belum berubah juga. Mana dia? Menu Facebook. Oh, saya tahu. Kalau kalian pengen tahu cara-cara ngedit seperti ini, kalian harus punya kemampuan tentang CSS dasar ya. Nah, sekarang sudah ganti ya, warnanya merah. Kalau ini warnanya ungu, kalau ini sekarang warnanya merah. Jadi kalian bisa custom setiap detail dari tampilan website kalian. Apapun yang kelihatan di mata kalian ini, semuanya bisa diubah. Ingat, bisa diubah, jadi jangan khawatir. WordPress itu terlalu easy, man. Oke, segitu dulu untuk yang penjelasan menu. Sekarang kita membuat dan mengubah kategori dari WordPress. Oke, kalau kategori ada di post kategoris ini ya. Jadi setiap artikel itu minimal harus punya satu kategori. Name, misalkan tadi kalau ada makanan, tutorial, sekarang saya mau kasih tentang apa ya, game. Slug ini apa Pak? Slug itu kayak gini ya, saya langsung contohin aja daripada saya bingung jelasinnya. Nah, slugnya ini loh. Ini namanya makanan. Misalkan saya edit ya. Makanan ini saya edit. Slugnya bukan jadi makanan tapi kuliner. Saya update. Saya refresh halaman ini. Lihat makanan. Saya klik ya. Nah, slugnya sekarang sudah ganti, bukan jadi makanan lagi tapi kuliner. Tapi yang tertera di dalam website kita tetap makanan, bukan kuliner. Teksnya tetap makanan, tapi slugnya kuliner. Gitu. Sama seperti yang tadi. Misalkan makanan ini saya mau edit dia jadi ada di dalamnya tutorial. Nah, jadi sekarang dia ada induk namanya tutorial. Jadi otomatis kalau misalkan bentar, saya mau buat menu baru, item menu baru, tutorial, add to menu. Nah, makanan ini sudah nggak perlu, saya bisa langsung masukkan tutorial. Lihat ya di sini ya, tutorial. Semua artikel yang berkaitan dengan kategori tutorial akan dipampang di sini. Nah, padahal ini makanan, tapi kok masuk ke dalam kategori tutorial? Ya, karena dia merupakan subkategori dari tutorial. Maka dari itu ketika kita menampilkan kategori tutorial, dia semua ya artikel yang berkaitan dengan makanan juga akan tampil dalam kategori tutorial. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, mengubah jenis permaling pada WordPress. Oh, ini lebih mudah lagi. Contoh, saya klik title ini. Permaling itu apa sih Pak? Permaling itu adalah jenis URL kita. URL itu kalau kalian masih belum tahu, URL itu ini, bagian ini address bar yang ada di address bar ini ya. Begini cara gampang membuat ketupat untuk pemula. Begini cara gampang membuat ketupat untuk pemula /. Saya bisa mengubah URL-nya, jenis permalingnya melalui di setting permaling. Kalian bisa pilih plain.
saya akan contohkan satu-satu. Plain, kita simpan dulu ya. Kita buka di new tab. Nah sekarang kalau tadi menjadi huruf, kalau sekarang jadi cuma P sama dengan 33. Ini sangat tidak disarankan karena Google tidak mengenalinya, sangat susah untuk mengenalinya. Terus bisa kalian tambahkan tanggal dan nama judul artikelnya. Tanggal ini tanggal bukan tanggal sekarang ya, tapi tanggal pembuatan artikelnya. Terus bisa juga misalkan tanggalnya nggak perlu Pak, cuma cukup bulannya saja, bisa kayak gini. Contoh, kita contohkan lagi. Kita balik lagi. Ini saya klik kanan, new tab, ini ya. Nah, sekarang ada tahun dan bulannya. Ini sudah ada tahun dan bulannya. Terus ada lagi yang numerik. Langsung dia kayak gini nanti jadinya. Kalau kalian sudah paham mengenai ini tagnya permaling, kalian bisa mengubah-ubah sesuka hatinya. Bisa kalian tambahkan author, bisa kalian tambahkan kategori, bisa kalian tambahkan second, minute, hour, day, month, year, dan sebagainya. Yang paling disarankan adalah post name, karena ini sangat mudah dibaca oleh Google dan pembaca manusia gitu ya. Oke, kita save lagi, terus kita refresh lagi. Kalau kita buka di tab baru, maka dia akan jadinya seperti ini. URL ini munculnya di mana Pak? Kalau kita buka Google, cara membuat ketupat, URL itu tampilnya di mana Pak? Ini di sini fooddetik.com/infokuliner/ sama kayak ini 2020 05 masak yuk /apa gitu. Saya contohkan, misalkan yang ini, cara menganyam ketupat untuk pemula. Kalau kalian perhatikan travelkompas.com ini dia nulisnya pakai read /tahun /bulan dan tanggal pembuatan artikel. Ini ID mereka, dan selanjutnya adalah slug artikelnya supaya lebih dikenali oleh Google. Oke, gitu aja. Karena pokok bahasanya sudah habis, gitu aja untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya mengenai administrator WordPress part 2. Oke, penasaran kan apa aja yang akan dibahas? Nanti di WordPress part 2 kita akan membahas mengubah halaman WordPress, mengelola komentar, membuat dan mengubah user baru, mengubah akses user baru, mengubah reading setting dan file HT access. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Thank you.